la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rekan kajian di majelis atau malam ini. Dalam pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tahap dakwah secara terang-terangan di bagian kedua. Sebagai evaluasi di pertemuan sebelumnya kaitan tentang urusan dakwah, salah satunya mengacu pada turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214. Fa'andir asirotaka akrobin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. 214. Sebagai pengingat bahwa pada dasarnya perintah untuk berdakwah kepada orang-orang terdekat dan kerabat ini sejatinya tidak hanya berlaku kepada Rasul Muhammad saja, namun juga berlaku kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, bahkan itu ada pada level nabi. Sebut siapa nabi yang tidak berhasil bahkan membawa anak istrinya. Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah secara terang-terangan, berdakwah secara tidak terang-terangan kepada yang terdekat, namun tetap tidak berhasil. Lebih berhasil karena kasato di batang kejalanan. Makanya Bahtera Nuh lebih banyak diisi oleh hewan ketimbang oleh manusia. Siapa lagi yang dianggap Nabi kurang berhasil pencapaiannya dalam hal berdakwah kepada yang terdekat? Lut? Ya. Dan mungkin ada beberapa nabi yang lain yang tidak diketahui juga. Artinya ini adalah tantangan yang bukan hanya sekadar dialami dan diperintahkan kepada para nabi saja untuk menyampaikan kebenaran itu, bahkan kepada orang yang terdekat sekalipun, tapi juga bagian dari kita sebagai para pewaris nabi. Artinya kita pun punya kewajiban untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah, dengan satu strategi dari mulai cara sembunyi-sembunyi hingga dengan cara terang-terangan, dan itu tentunya bisa diterjemahkan sesuai dengan kapasitas pemahaman, pengetahuan kita masing-masing. Oke. Selanjutnya, mari kita lanjutkan di buku yang saya gunakan di halaman 91. Setelah turun ayat di atas yang saya sebutkan tadi, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW kemudian mengundang seluruh keluarga Bani Hashim, dan mereka pun memenuhi undangannya bersama beberapa orang dari Bani Thalib bin Abi Manaf yang berjumlah 45 orang. Ketika Rasulullah SAW akan memulai pembicaraan, Abu Lahab mendahului pembicaraan dengan berkata, "Stop dulu sampai sana. Saya akan bahas yang pertama dulu." Di sini tadi diceritakan bahwa dijelaskan bahwa berdasarkan sirah nabawiyah, Rasulullah sempat atau Rasulullah SAW mengundang para kerabat, para sahabat, khususnya kepada keluarga Bani Hashim. Yang kemudian ternyata yang hadir bukan hanya Bani Hashim, ternyata ada juga dari keluarga Bani Thalib bin Abi Manaf. Dan mereka pun datang kepada undangan Rasul Muhammad SAW. Ini nilai-nilai yang menarik yang ada pada masa yang kita sebut sebagai masa jahiliyah, yang kemudian dalam prosesnya pun nilai-nilai seperti ini ada tetap dalam ajaran Islam. Nilai-nilai apa? Apabila kita diundang, maka kita wajib datang atau kita harus datang.
Iza da'aka fa'ajibhu, dan apabila di antara kalian undang, maka datangilah undangan itu. Karena itu adalah bagian dari kemudian menjadi hak seseorang muslim terhadap muslim yang lain. Nah, artinya tidak semua perilaku, tidak semua nilai-nilai yang ada pada kebiasaan orang jahiliyah itu sepenuhnya dihilangkan dalam ajaran Islam, namun justru disempurnakan. Ini terbukti bahwa ternyata kebiasaan orang Arab, kalau kita menyebut sebagai kebiasaan, atau paling tidak di sini ada fragmen bahwa Rasulullah SAW mengundang para saudaranya yang jelas saat itu berarti belum menjadi sebagai seorang muslim, berbeda secara akidah, diundang oleh Rasul Muhammad dan mereka pun datang. Jangan-jangan ini adalah bagian dari tradisi, bagian dari kebiasaan bangsa Arab yang apabila saudaranya mengundang, maka mereka akan mendatangi undangan. Oke, jadi tidak sepenuhnya ajaran, tindakan, bahkan kebiasaan yang kita pahami sebagai bangsa jahiliyah itu sepenuhnya dihilangkan dalam ajaran Islam. Namun sebaliknya justru disempurnakan. Artinya fair bahasa nate. Adanya ade cokot gorengnya. Lempeng masih kena bisa dilem. Kurang lebih segak gitu. Bahkan yang kita pahami dalam Al-Quran atau Al-Quran yang kita baca pun kan itu juga dari bahasa Arab yang kemudian disempurnakan menjadi bahasanya sendiri, menjadi bahasa Al-Quran. Bagi sebagian orang memahaminya antara bahasa Arab dan Al-Quran itu ada yang memahaminya sama karena mengambil dari akar kata bahasa yang sama. Namun secara penelitian yang jauh lebih dalam lagi ternyata memiliki pemahaman dan pendalaman pemaknaan yang lebih luas lagi dalam Al-Quran, sehingga ini yang kemudian membedakan mana bahasa Arab dan mana bahasa Al-Quran. Artinya apa? Kita tidak perlu merasa kecil hati ketika mau belajar bahasa Al-Quran. Nyantung ngenang orang Arab, ngenang orang Arab, diajar bahasa Arabnya dari babari lebih gampang bahan orang anu sapopoe bahasa Cigonewa. Ya, ternyata pada prakteknya tidak seperti itu. Buktinya tidak semua orang Arab juga sebenarnya mampu memahami bahasa Al-Quran, walaupun secara akar bahasa sama ada pada bahasa mereka. Inilah yang kemudian tugas belajar bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, ini menjadi kewajiban semua orang muslim. Karena mau orang Arab sekalipun yang sehari-hari menggunakan bahasa Arab kaumnya, belum tentu dia mampu dan memahami bahasa Al-Quran. Oke, jadi dua hal itu yang kemudian tidak ada istilah mana yang jauh lebih unggul, mana yang jauh lebih rendah. Pada dasarnya untuk urusan belajar, rek maneh orang Arab, rek maneh orang Cigonewa, tetap kudu daek diajar bahasa Al-Quran. Oke, ini gambaran bahwa pada dasarnya tidak setiap apa yang kita pahami sebagai sesuatu yang jelek atau jahiliyah sekalipun tidak memiliki nilai sama sekali. Terbukti bahwa kebiasaan orang Arab apabila diundang selalu datang, yang kemudian dalam ajaran Islam pun sama seperti itu. Nah, pemahaman ini yang kemudian memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita melihat suatu kaum, suatu masyarakat, suatu kebiasaan, jangan pernah mudah kita menilai suatu kaum dengan penilaian yang negatif sepenuhnya. Karena bisa jadi ketika kita melihat suatu kaum atau bahkan seseorang sekali pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Begitulah, jangan
pernah mudah bersikap berprasangka pada yang lain, walaupun menurut informasi, segelintir informasi, si A teh bla 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 bla, si B teh bla 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 bla. Ngomong ngadengenan galore patut ngawung. Jangan mudah percaya dengan semua itu. Namun percayalah bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki potensi baik. Bahwa percayalah setiap orang pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Seperti apapun dan dimanapun dia tinggal. Bukankah kita juga belajar bahwa Rasulullah SAW pun lahir di tengah-tengah masyarakat yang kita pahami sebagai masyarakat yang jahil. Tapi kenapa di antara kita akan menjadi sangat mudah mengatakan siapa orang mana? Lembur anu, wah, pahingan da lembur anu mah gitu. Kabeh wajar, da si da lembur eta mah kabeh kararitu. Kurang teu nyebutnya. Oh, nggak rewos, tapi orang teu nyebut. Hah? Orang Cicadas. Sarasep, Saroleh. Calon surga KB. Amin. Pindah sana satu. Artinya jangan pernah kita melakukan labeling baik kepada personal maupun kepada yang bersifat komunal. Karena Rasul Muhammad pun kalau kita menggunakan cara berpikir kita hari ini, si anu orang anu pasti jika hidup patut. Ini yang kemudian kita punya tantangan untuk percaya tanya, maknya lahir naga di wilayah Brong. Semuanya jelema baik, asal termungkin. Oke? Ini sebagai bukti tantangan buat kita hari ini. Tidak selamanya lingkungan yang kadung mendapatkan stereotip negatif selamanya negatif. Bahkan Mekah sekalipun yang mendapatkan stereotip negatif sebagai masyarakat jahiliyah ternyata mampu melahirkan nubuwah, mampu melahirkan sosok pribadi yang unggul, sosok pribadi yang paling sempurna di muka bumi ini, yaitu Rasul Muhammad SAW. Ini wawasan yang perlu kita praktekkan hari ini. Jangan pernah mudah memberikan penilaian pada orang lain. Namun yakini dan pahami bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Walau dalam prosesnya ada A, B, C, D, itu adalah bagian dari proses kehidupan. Insya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua sudah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, clear ya? Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan. Lanjut. Ketika Rasulullah SAW memulai pembicaraan, Abu Lahab mendahului pembicaraan yang berkata, nah, oke. Mereka yang hadir memenuhi undanganmu adalah paman-pamanmu dan anak-anakmu. Maka bicaralah dan janganlah bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu, aku berhak menghukum. Omongan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Biarkanlah urusan bani bapak. Jika engkau tetap bertahan dengan urusanmu ini, maka itu tidak lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun datang dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti yang engkau berbuat saat ini. Rasulullah SAW pun diam dan tidak berbicara sedikit pun dalam pertemuan ini. Oke, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Ingat, jangan pernah menyimpan sejarah hanya sebagai sejarah, namun gunakan sejarah sebagai salah satu jalan untuk menuntun arah agar kita tidak salah arah dan salah kaprah, hingga insya Allah kita mendapatkan berkah. Satu kata kunci dari paragraf ini adalah pelajarannya, jangan pernah menyela omongan orang lain. Ese itu ngomong satu hayang ngomong
Geus ateul hayang nonjok, wah geus. Siga gading tanukeunnya. Naon bahasana teh? Ateul tanuk. Geus teu kuat hayang ngomong, geus teu kuat hayang nonjok, geus teu kuat hayang ngadodet. Nah, ini barangkali berbeda dengan adat kebiasaan yang tadi. Kalau adat kebiasaan tadi tentang mengundang dan diundang, itu adalah kebaikan yang juga dilestarikan dalam ajaran Islam, bahkan disempurnakan. Namun urusan yang ini, Rasulullah mengundang, selengkeung teh anu datang na langsung ngomong ti heula sagarupana wake wong can geuna naon. Can geuna der acan. Geus ngomong ti heula. Geus mamatahan, geus ngadoktrin, geus mengklaim dan seterusnya. Dalam kalimat-kalimat ini mengatakan bahwa kurang lebih bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu adalah salah. Dalam kalimat ini, dalam paragraf ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasul Muhammad itu adalah tidak benar dan seterusnya. Ini berbeda dengan hayat tadi. Dan ini juga menegaskan hayat tadi betapa kita harus bersabar untuk menemukan kebenaran. Makanya jangan terlebih dahulu didahulukan prasangka kita. Artinya Abu Lahab dengan segala latar belakangnya, dengan segala kepentingannya, kadung mendahului prasangka atas nama, rasa benci dan seterusnya kepada sosok Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah pun diam dan tidak berbicara sedikit pun dalam pertemuan ini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Rasul Muhammad lebih memilih bersikap diam? Bukankah beliau seorang nabi yang punya super power, yang punya kekuasaan, yang punya kemahaluasan yang luar biasa dibanding kita manusia biasa? Kenapa? Diamnya Rasul baca situasi. Oke. Ini yang kemudian kita bisa lihat pada sisi kemanusiaan kita. Mari kita belajar sosok Nabi yang Nabi juga manusia biasa seperti kita. Bayangkan, kamu yang notabene dianggap masih anak kecil, kita yang masih dianggap anak kemarin sore, harus ngomong di hadapan orang tua kita semua. Kira-kira apa yang terjadi? Kemboro, anu kolot ngobrol dengan teman sebaya pun ketika orangnya banyak, belum tentu kita mampu berbicara. Apalagi ini udah banyak orangnya, kabeh boga lakon hukum, jeger hukum, gedung hukum, orang udah kemari sore. Kira-kira secara psikologis seperti apa? Apakah kita mampu lantang berbicara begitu saja? Oke? Ini menandakan bahwa ya Rasul pun sama seperti kita. Sebagaimana yang sering dikatakan Rasul, Ana basarunis, aku tuh sama kayak kalian manusia biasa. Rasul fungsi nyari hati, fungsi ya boga hati. Nanti keceritakan Rasul mah sakit jantung, aja boga jantung. Oke? Ini kata kuncinya, bahwa tetap nilai-nilai kemanusiaan pun tetap kita harus asah, tetap kita harus pola, tetap kita harus perhatikan. Ulah mentang-mentang, padahal kan itu Nabi, aing Nabi, pakai kok. Ternyata tidak, beliau tidak bersikap seperti itu, tidak keneh manehna sebagai apa, oke? Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ulah keneh dude bisa nyupiran truk, ulah keneh sapari bisa nyupiran truk, ngecek kan orang yang karek bisa naik sepeda, dan seterusnya. Oke? Tetap ini bagian dari proses pembelajaran kemanusiaan. Kenapa? Karena ada satu kritik pedas buat kita yang merasa dirinya orang beragama. Seringkali ada orang yang belajar beragama namun lupa menjadi manusia. Ini yang harus digaris bawahi. Karena pada dasarnya hadirnya agama justru adalah untuk
menegaskan kemanusiaan kita untuk memanusiakan manusia. Jangan sampai gara-gara kita belajar agama kita menghilangkan bahkan abai pada kemanusiaan kita sendiri. Karena hadirnya ajaran Islam pun bukan atas nama agama, tapi innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Hadirnya Rasul Muhammad dengan ajarannya adalah untuk menyempurnakan attitude kita semua, untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Makanya yang harus kita contoh bukan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, tapi yang harus kita contoh adalah Rasul Muhammad SAW. Dua diturutan si Amimah Borek Patu, turutan Rasul Muhammad SAW. Oke? Ingat, ulah nurutan urang, tapi turutan Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Ini akan jadi sangat berbahaya ketika seorang kandung mengidolakan seseorang. Ketika orang kandung begitu mencintai seseorang, ini bahaya. Yang terjadi akan salah cermin. Ketika dia begitu membabi buta mencintai idolanya, ketika idolanya melakukan kesalahan, sedikit saja yang tadinya cinta bisa menjadi benci yang sangat luar biasa. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka idolakanlah Rasul Muhammad, bukan siapa-siapa. Idolakan Rasul Muhammad SAW. Ini gambaran bagaimana kemudian Rasul Muhammad ketika berhadapan-hadapan dengan kaumnya yang notabene justru adalah paman-paman dan saudara terdekat. Rasulullah SAW tetap mengedepankan sisi kemanusiaan yang sebagaimana kita alami sendiri. Contoh tadi ketika Ozar ditunjuk untuk membuka acara, waduh. Padahal babaturan itu tetap ada gap psikologis di sana. Oke, tetap ada hal yang terasa cukup berat untuk memulai walaupun hanya sekadar membuka acara. Artinya apa? Tetap kita butuh latihan, tetap kita butuh praktis, tetap kita butuh belajar untuk mampu menyampaikan sesuatu. Kukira bisa harapan siga kieu geningan level Rasul Muhammad SAW cep dua kaya. Lanjut. Tapi betul kata Dude tadi, ini bagian dari proses. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW membaca situasi dan kondisi. Kita bisa pahami seperti itu. Mobil lama. Kemudian Rasulullah SAW mengundang mereka untuk yang kedua kalinya. Pada saat itu barangkali situasi kondisinya sudah terkondisikan, Rasul langsung bersabda, segala puji bagi Allah, aku memujinya dan memohon pertolongannya, percaya serta tawakal kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan dengan lantangnya Rasulullah langsung menyampaikan kembali, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah pada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umumnya. Demi Allah, kalian akan mati seperti hanya kalian sedang tidur lelap, tidur nyenyak, dan kalian akan dibangkitkan layaknya kalian terbangun dari tidur. Lalu kalian akan dihisab atas apa yang telah kalian perbuat. Lalu di sana ada surga dan neraka yang abadi. Ini khutbah beliau yang kita pahami atau yang bisa kita pahami sebagai ajakan pada kabar gembira sekaligus sebagai ancaman atau peringatan.
Tentu kalau kita membaca teks ini dengan menggunakan bahasa teks Arab aslinya barangkali, dan bahkan ketika diterjemahkan pada bahasa kita hari ini sekalipun, pada masing-masing kata, pada masing-masing kalimat ini tentu memiliki lapisan makna yang luar biasa. Sebut saja semua kata dan kalimat ini seolah-olah semua bersifat abstrak. Kemana sida kumaha lupata dan seterusnya. Tetapi yang menarik pada setiap diri manusia selalu memiliki antena, HP, punya radar. Kenapa? Barangkali kita pernah punya pengalaman suatu ketika kita mendengarkan sesuatu, sebut saja mendengarkan ayat Al-Quran, namun kita nggak paham artinya, nggak tahu artinya, nggak ngerti sama sekali artinya, tapi kita bisa merasakan, entah itu efeknya sedih, entah itu efeknya justru bisa membuat kita gembira, entah itu efeknya justru kita membuat merasa semangat menghadapi hidup. Padahal apa yang kita perdengarkan itu tidak mengerti. Atau sebut saja dalam keseharian, teman-teman yang suka mendengarkan musik, lagu yang berbahasa kalian sendiri tidak menguasainya. Sebut bahasa Korea. Ngerti tuh tidur dijanjikeun anak? Nabet beuki. Tah. Beuki ini. Kadang untuk mendengarkan musik atau lagu kita tidak perlu mengerti, tapi ketika merasakan kita seolah-olah terbawa suasana. Ini yang menarik pada diri manusia, ada antena yang menarik. Nah barangkali ketika saya selalu membayangkan ketika pidato ini disampaikan sama Rasul Muhammad, terus saya membayangkan ada di antara mereka pada masanya. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira apakah saya tergolong kepada orang yang akan beriman pada saat itu juga, atau saya menjadi bagian dari Abu Lahab? Bayangkan, Rasul Muhammad itu anak yatim piatu, teu harta teu banda, eueuh jago keuneunan naon selain bagian dari keturunan Bani Hashim, keluarga keturunan yang dipandang istimewa di Jazirah Arab, Mekah terutama. Namun di antara keluarga-keluarga yang lainnya, Muhammad bisa dibilang, Rasulullah SAW bisa dibilang tidak ada apa-apanya. Sehari-harinya sejak kecil adalah seorang pengembala domba. Selebihnya adalah karyawan, dipekerjakan sama pamannya. Termasuk ketika Nabi Muhammad dipekerjakan kepada Khadijah, Sayyidah Khadijah, itu pun atas dasar KTBLC dari pamannya. Dan taruhannya adalah pamannya sendiri. Mun budaki gawe teu balik, saya jaminan. Tapi saya berani menjamin anak ini bisa bekerja dengan baik. Tapi kira-kira hayang gawe ge dititipkeun. Kebayang? Kira-kira kalau ada di antara kita dengan situasi zaman seperti hari ini, kira-kira profesinya apa? Merenya karyawan, merenya Jakarta teu banda. Terus menyuarakan kebenaran. Percaya muah. Oh percaya ya kan? Dari ustaz ya namanya. Udah gitu ngaku saya sebagai orang nabi, percaya muah mana? Iya, masa itu. Kita membayangkannya masa itu. Bahkan ketika masa dengan gambaran seperti masa seperti ini pun misalkan kita percaya apa enggak? Tidak. Susah ya? Jangan-jangan kita menjadi bagian dari keluarga Abu Lahab. Jangan-jangan kita menjadi juga bagian dari keluarga kaum musyrikin yang lain. Kenapa? Karena yang dikedepankan oleh kita adalah nilai-nilai duniawi, nilai-nilai rasional yang jauh lebih dominan untuk mengukur dan menilai segala sesuatu. Sehingga
efeknya kira-kira kalau kita ternyata pada masa itu jangan-jangan kita menjadi bagian dari gengnya Abu Lahab, gengnya Abu Jahal. Coba kita tarik gambaran kita hari ini. Ada orang yang ngomong yang tentang hal yang benar, tapi dia bukan ustadz, dia bukan guru, dia bukan ilmuwan, dia bukan apa-apa. Kamu percaya nggak? Susah ya? Sangat susah untuk kita percaya, wow itu adalah hal yang benar. Ini pelajaran buat kita hari ini. Betapa belajar mendengarkan itu adalah pelajaran yang paling sulit. Bahkan untuk mendengarkan hal yang benar, walaupun yang menyampaikannya itu adalah bukan siapa-siapa. Nobody. Ya, I'm nobody. Dan bahkan sering kita kadung membuat pagar tersendiri. Mun si etan ngomong nama. Oke? Kadung kita membuat pagar sendiri. Orang mah percaya si etan ngomong nama, lamun si etan ngomong nama orang percaya. Pertanyaannya adalah lalu yang menjadikan indikator kebenaran yang kita layak untuk didengarkan, apakah orangnya? Apakah kontennya? Seharusnya konten bukan hanya sekadar orang. Oke, ini gambaran wawasan betapa untuk mendengarkan hal yang baik yang keluar dari siapapun, terlepas dari urusan strata sosial, strata politik, strata ekonomi, strata apapun, ternyata bahkan manusia hari ini yang sudah mendapatkan pelajaran langsung dari Quran dan Sunnah juga tetap harus mau bersedia belajar mendengarkan tentang kebenaran dari siapapun, apapun latar belakang. Mari kita bayangkan kenapa sosok Abu Lahab, Abu Jahal enggan mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kira-kira atas dasar pertimbangan apa? Budak detik, budak kemari sore, hiji. Apa lagi? Gengsi kekuasaan. Budak kemari sore, teh indung teh bapak, sahamane. Apa lagi? Mereka sudah kalut percaya pada kebenarannya yang sebelumnya yang patut juga sebenarnya untuk dikoreksi. Apalagi gengsi, oke? Gengsi dong nuturkeun budak usaha sih gitu kan. Nobody, no famous gitu kan, no follower gitu kan, tapi kudu ngikutin sama nih kan gitu. Hah? Tok ujug-ujug gitu wakekok gitu kan. Kelalanan. Bayang. Artinya kalau kita ada pada pihak cara membaca pada sosok semacam Abu Lahab, Abu Jahal, kira-kira benar gak sih? Ada benernya nggak? Pertimbangan dia. Ayo bener oke kayaknya. Jumlah bengan, oke, bangsawan, oke, berpengaruh, berpendidikan tentunya, karena mereka cerdas. Mereka pun cerdas, orang-orang pintar. Karena kalau orang-orang yang melek bahasa, orang-orang yang melek aksara, pada setiap zamannya itu hanya klaster tertentu. Dan Abu Jahal, Abu Lahab bagian dari kelas atas. Gabungan, intelek, oke, penguasa. Kira-kira kalau kamu ada posisi itu, kamu mau mendengarkan nggak sosok semacam Rasulullah SAW? Sangat susah kita mau mendengarkan. Bahkan bisa dijamin what? Nobody, I'm somebody. Penasaran dengan caranya, penasaran dengan niat, penasaran dengan apapun. Nah ini yang kemudian kita pahami bahwa ketika kita melihat kepada secara ranah, secara kemanusiaan di kedua belah pihak,
baik pada posisi sosok pada Nabi secara manusiawinya, secara kemanusiaannya, dan kita melihat juga pada sosok Abu Jahal dan teman-temannya yang kaum yang kita sebut sebagai kaum musyrikin. Kita tidak begitu mudah untuk mengatakan kenapa sih Abu Jahal gak mau masuk Islam, pada pinter, pada bla 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 bla, tetangga nage tekagong, kayak usade tetangga nage seorang Nabi, lain satu tetangga bahkan saudara. Tapi kenapa tidak percaya? Bukankah gambaran ini pun terjadi pada kita hari ini? Kenapa kemudian kita sering mendapatkan keterangan bahwa hidayah itu mahal? Kenapa kita sering mendengarkan bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah? Karena pada dasarnya kata kuncinya ada pada diri kita sendiri. Kesediaan menurunkan derajat manusia menjadi derajat hamba. Karena tidak setiap manusia mampu dan bersedia menjadi seorang hamba. Kalaupun terjadi, hanya berhadapan dengan hambanya kepada manusia lagi, hambanya kepada harta, hambanya kepada dunia. Namun belum tentu dia bersedia menghamba pada Sang Maha Kuasa. Makanya untuk menjadi muslimin, dari musyrikin menjadi muslimin, tentu butuh kesediaan merendahkan segenap hati, segenap ego yang luar biasa, yang tadinya merasa berkuasa, yang tadinya merasa adik kuasa, menjadi seorang hamba. Ente sebagai CEO sebuah perusahaan dengan penampilan sedemikian rupa, bersedia enggak dirubah penampilan sedemikian rupa untuk dia seperti CEO dengan atribut yang lain? Pasti enggak. Rata-rata orang enggak. Tetap bertahan dengan zona nyamannya sebagai somebody, dan enggan menjadikan dirinya sebagai nobody. Artinya kita seolah-olah menemukan titik kebenaran yang di dua kutub yang berbeda. Satu sisi kita melihat bahwa dengan figur sosok Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya, oke, masuk akal juga kalau kemudian dia enggan mendengarkan kebenaran, berita kebenaran dari sosok Rasul Muhammad SAW. Karena secara psikologis melihat Muhammad is nobody, tapi dirinya somebody. Ini yang harus kita garis bawahi. Artinya ketika kita sudah ada pada titik merasa sebagai somebody, ini adalah bisa dijadikan sebagai godaan, cobaan, atau bahkan ujian. Makanya kemudian ketika kita dengan segala kepemilikan, entah diri kita, entah harta kita, entah anak keturunan kita, keluarga kita semua, itu adalah menjadi fitnah. Ya. Kenapa? Karena ini akan menghalangi kemanusiaan kita menjadi penghambaan kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Teman-teman baca ayat Al-Quran yang tadi, surat Al-Baqarah ayat 164, 65, 67. Itu ada satu keterangan yang menyatakan bahwa kalau kamu mencintai sesuatu melampaui cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi pada kaum musyrikin atau kaum jahiliyah di masa Rasulullah SAW. Mereka kandung terlampau mencintai atas nama kaumnya yang merasa paling hebat, merasa paling adik kuasa, kadung merasa dirinya sebagai orang yang paling hebat dan seterusnya. Ego kekuasaan, dan ego dan secara sederhana ego ya. Pelajaran yang sederhana yang bisa kita ambil dari sini adalah paling tidak kita bersedia belajar mendengarkan dari siapapun, selama kita
jarum hati urang. Kata hati kita mengatakan sebagai kebenaran. Walau dari orang yang paling kita benci sekali. Walau dari orang yang paling kita musuhi sekali. Tapi kata hati kita mengatakan itu adalah benar. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menerima itu sebagai kebenaran? Karena pada hari ini bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, kadung sudah benci terlebih dahulu kepada, dari mana bencinya? Dari mana bencinya Abu Jahal, Abu Lahab dan saudara-saudara yang lain pada Muhammad? Dari sejak kecil iri hatinya kepada Muhammad karena beliau adalah orang yang paling disayangi sama kakeknya. Bahkan anak-anaknya atau paman-pamannya sendiri merasa dikapilainkeun karena kakeknya Muhammad selalu mengedepankan Rasul Muhammad. Artinya ini yang kemudian kita bisa cara melihat dengan cara pendekatan parenting. Pendidikan keluarga menjadi kata kunci. Bulan nepikeun ka ada istilah menganak emaskan anak kita, tapi anak emaskanlah anak semua. Karena urusan sakit hati yang namanya sudah ada pada diri manusia bisa nepikeun ka 7 turunan mah. Oke, nyeri hati sajarum, liang jarum, we. Nyelkit nepikeun ka. Wah, bisa 7 turunan da teh. Leuwih ti virus corona ceuk. Neuteuli eta mah, nepikeun ka boga-boga ka hiji dibejakeun kieu. Pokona mah ulah kasih anu wakeko di budakna bebeja deui, boga beja deui 7 turunan kata nepi. Neuteulina jeuleut. Matak luka hiji bersihkeun hate eta teh teu cukup ku wudu. Teu cukup ku wudu sakali, teu cukup ku junub sekali tadi nempona. Acan ka mari baca. Sakingku urusan hate nu geus nyelekit. Aduh eta jadi panjang. Dan jangan-jangan jika bakal sakit hatinya Abu Jahal dan saudara-saudaranya adalah jangan-jangan kan nyari hati kan jadi bapakna dume nak anak emaskeun anu jadi incu jadi incu tapi ieu jadi kebiasaan jelema lebih ka ieu nu ngaranna aki jeung leuwihnya aki ka incu tibatan ka udah tabean jelema nanya ka Ustaz Rudi kalau Ustaz Rudi ya ka icuna leuwih edan tibatan ka budak kadongeng Ustaz Rudi harita nyumput-nyumputkeun duit tengah aja jang mayar BPKB mobil jang sejabana ada pos khusus giliran budak na minta anu mah hare-hare tapi giliran icuna boga kahayang eta nu meunang nyelempitkeun Ustaz Rudi nya ampun Ustaz Rudi dibudakeun ka icu mah kabeh elek ku icu. Nah, jangan-jangan ini yang terjadi juga pada kakeknya Muhammad kepada Muhammad SAW yang begitu mencintai kepada selain ada urusannya faktor lain betul. Jadi ini sudah ada tabiat nak mengarana aki ini leuwihnya angka itu tidak ada budak perang. Oke, itu gambaran secara sisi kemanusiaannya, secara psikologis dan secara tarikhnya barangkali bisa membukakan wawasan kepada kita bagaimana kemudian bahwa kita jangan pernah menyimpan sejarah hanya sebagai sejarah, namun gunakan sejarah sebagai jalan penunjuk arah agar kita tidak salah kaprah dan tidak salah arah hingga dalam menjalani kehidupan kita tetap ada pada jalan berkah. Oke, selanjutnya setelah Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya tentang kabar gembira, tentang ajakan hingga peringatan, lalu apa yang terjadi tanggapan dari seorang Abu Thalib yang notabene itu siapa? Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasul Muhammad SAW. Kami tidak ingin menolongmu
menjadi penasehatmu serta membenarkan perkataan. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat, dan aku ada di antara mereka. Tapi akulah orang pertama yang mendukung terhadap apa yang kau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa menjaga dan melindungimu, tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Thalib. Paradoks. Oke? Satu sisi sosok Abu Thalib ada di pihak kaum Quraisy kebanyakan dengan bertahan dan berdiri di atas agama keturunan nenek moyangnya. Namun sisi lain dia adalah menjadi orang yang pertama yang paling mendukung dan melindungi dakwah Rasul Muhammad SAW. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari fragmen sirah ini? Ngopi dalaman, Ratu Salati. Kira-kira apa? Dalam keseharian kita seringkali merasa punya rasa situasi yang merasa kecil hati barangkali, atau bahkan tidak merasa cukup percaya diri untuk melakukan tindakan yang kita bayangkan, kita pikirkan sudah matang, itu adalah sebagai kebaikan, sebagai kebenaran. Satu itu. Kemudian kedua, ketika kita sudah punya perasaan itu, seringkali kita merasa asa eueun nu ngadukung, asa eueun nu mere support ka urang. Nu aya teh ngandon ngomongkeun, oke? Ngajejeleh, ngahinakeun dan terus. Pertanyaannya, apakah kita pernah ada pada situasi seperti itu? Oke? Ketika kamu tengah memperjuangkan sesuatu, harapan besar mah orang-orang terdekat yang nge-support. Lain ngan saukur doa, tapi jeung modal-modalna misalkan. Tapi itu aya ngan saukur. Oh, kan can punah eta ge nya, tuh kan balik deui kadinya. Ngadon ngawek-wek-wek-weknya misalkan. Harapan mah orang terdekat, orang yang ada di sekeliling kita justru memberikan hal yang gimana, karena apa yang kita lakukan adalah sebagai kebaikan. Dan kita berani mempertanggungjawabkannya dan berani berargumentasi atas itu semua. Namun pada prakteknya justru bahkan orang tuh cenah rek dagang, rek ngawarung. Nah kemari ngawarung ganja teu meunang. Kamari rek ngawarung sabu teu meunang. Ayeuna urang rek ngawarung sangu teu nu ngamodalan. Ari anu hah? Aya terjadi cenah. PHP ari pas anu rek dagang sabu loba nu ngamodalan anu dahar sangu eueuh. Dia mah suka PHP. Atuh kitu carana mun dagang sabu deui we da loba nu ngamodalan. Ini kata kunci di mana jalan kebaikan bukan jalan yang mudah. Kan akhirnya banyak ada di antara kita, bahkan kadang-kadang barangkali kita sendiri ada pada situasi EPSMR. Nya geus lah, kieu deui we. Nah itu bener Pak. Geus we kieu deui we. Da geuningan urang geus kieu geus kitu ge anggar we nu ngahargaan ka aing. Jadi mending kita sebodo amat. Sebodo amat pada akhirnya, karena si amat pun pada geus pinter. Bareto masih amat bodoh. Maka terlahirlah bodoh amat. Padahal udah sekolah paket C. Jadi pinter amat. Cek bahasa jelema eta mah kan bareng. Emang kamu jelema kapan? Iya. Amat geus kebalah. Sampah balah. Oke. Itu maksudnya dalam bahasa yang hijrah. Kurang kerja di hijrah mah itu tertutup dia gitu. Jaya. Kasarna gitu. Nah begitu orang si hijrah sana yang kebaikan tuh yang saya sih. Bunga saya hijrah tuh. Kan aja. Nah, mungkin seperti itu. Ya, betul. Ya, karena kita ada pada jebakan-jebakan kehidupan sehari-hari yang tanpa sadar ya sebenarnya itu adalah bagian dari ujian, cobaan, godaan, tantangan yang memang itu pun udah sunatullah harus kita melakukan itu dan ada di hadap-hadapan itu semua.
Ari keur teu balik gom dia sagara rampang rek minum rek sagara rupa. Nah, ari pas keur balik mun halarese anjing. Nyawa kieu mah mending kan balik tikstir deui gara-gara rampang. Kan gitu. Sempat istir mau kan. Bisa buat istri mah. Katanya mendengar. Dan ini pun terjadi pada sosok Rasul Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang mendukung kecuali Abu Thalib. Artinya percayalah bahwa bahkan dari sekian banyak orang yang kita bayangkan ini bisa membantu kita, yakin pasti akan ada satu orang yang mensupport kita. Iya mah hiji ge mau mang. Bunga support lagi Abu Thalib. Walau tidak berpihak tapi menjaga. Walaupun tidak berpihak namun mampu menjaga A sampai Z. Hiji ge mau. Tapi ke Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok lainnya itu salila Nabi Muhammad ada Abu Thalib mah ante cabal. Susah. Hanya wan we rek ngorowot tiga ucing. Wow. Sieun dia lah. Basisnya apa? Basisnya apa? Cinta dan kasih sayang Abu Thalib pada sosok Muhammad SAW. Artinya basic ini yang bisa kita gunakan sebagai senjata kita. Senjata menghadapi tantangan kehidupan kita. Cinta kasih sayang seorang lah yang kemudian bisa menjadi spirit. Cinta dan kasih seorang lah dan yang ada pada diri kita yang bisa menjadi bagian dari booster sebagai pendorong agar kita tetap berada pada stay on the track. Dan apa yang terjadi? Apa kata Abu Lahab? Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Lakukanlah sesuatu sebelum orang lain melakukannya. Dan Abu Thalib pun menimpal omongan Abu Lahab. Demi Allah, kami akan tetap melindunginya selama kami masih hidup. Dalam perjalanannya, setelah Abu Thalib tiada, inilah yang kemudian kenapa kaum Quraisy yang dipelopori Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya semakin gencar ingin membunuh Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena mau ngena guys, mau. Nah itu kurang lebih di bagian dakwah kepada kerabat dekat. Secara sederhana bisa kita ambil garis lurusnya betapa tantangan dakwah dalam pengertian menyampaikan dan menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran terlebih atas nama lillah itu adalah hal yang memang harus kita lalui dengan segala dinamika persoalannya. Karena dinamikanya sendiri itu tidak hanya menimpa pada diri kita, sosok Rasul Muhammad pun sama. Lalu kira-kira dari penjelasan ini, strategi apa yang bisa kita bangun? Jika kita melihat kepada ternyata walaupun di tengah banyak orang membenci Rasul Muhammad, namun Rasul Muhammad berhasil mengambil hati seseorang itu adalah maunya bangsa Arab saat itu. Apakah itu tidak ada yang lain selain bentuk akhlakul karimah Rasul Muhammad sendiri yang mampu dan berhasil membuat sosok Abu Thalib begitu mencintai Rasul Muhammad. Jadi gampang nama sok we sing hade kapal pada saksama jelema da insya Allah buka hadean mah HTG bakal kabeuli. Najan mana boga duit ratusan juta tapi teu bisa melihat segalana. Dan ini yang kemudian membuat kenapa Abu Thalib
menjadi orang pertama. Abu Thalib menjadi orang yang paling depan melindungi selama masih hidupnya dan menjaga Rasulullah karena kadung jatuh cinta kepada kepribadian. Mau bari di manicure pedicure-nya Bu Haji, wah beki ginclong. Kemudian akhlakna beki hade, wah beki hade bisa. Artinya nilai cinta kasih, nilai kasih sayang yang terejawantahkan oleh Rasul Muhammad dalam tindakan dan perilakunya ini yang kemudian mampu membuat sosok Abu Thalib sekalipun yang tidak berpihak pada Muhammad begitu mencintainya. Ini yang saya sebut sebagai inilah senjata kita. Inilah perlengkapan perang kehidupan kita. Selama dalam diri kita masih tertanam rasa cinta dan kasih sayang, terlebih rasa cinta dan kasih sayang itu karena Allah, insya Allah kita akan mampu melampaui halang rintang kehidupan seberat apapun, sehebat apapun. Karena orang bisa merasa ada dengan segala harta kekayaannya, namun dia akan merasa tidak ada ketika cintanya tiada. Pertama, ini adalah modal besar. Kenapa? Bukankah pada setiap tindakan kita Rasul Muhammad memberikan ajaran kepada kita selalu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya titisan Rahman dan Rahimlah yang sejatinya ini menjadi fondasi kekuatan kehidupan kita. Bayangkan jika di antara kita sudah dicabut Rahman dan Rahimnya, ayam kanya akan jadi budak, ayam kanya akan jadi salaki jeung pamajikan, ayam kanya akan jadi tetangga, bahkan ka diri sorangan oge moal ketika sudah dicabut nilai Rahman dan Rahim dalam diri kita. Ini yang saya sebut pondasi bagaimana kemudian kita bisa mengambil hati orang lain sekaligus menjaga hati orang lain. Tidak ada lain adalah dengan Rahman dan Rahimnya Allah yang senantiasa kita bangun, yang senantiasa kita siram, yang senantiasa kita jaga, yang senantiasa kita tanam dan tebarkan kemanapun dan dimanapun. Tidak pernah peduli siapapun orangnya, apapun agamanya. Terbukti Abu Thalib beda akidah dengan Rasul Muhammad, namun dengan kemampuan menebarkan Rahman dan Rahimnya Allah, ini yang kemudian Abu Thalib menjadi orang pertama yang jaga, walaupun berbeda keyakinan sekalipun. Sabab gorengan di sangkupayan dan udun sudah nganggur dari tadi. Mari kita ngobrol bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.